Selamat datang di Mari Berlatih. Mari Berlatih merupakan sarana untuk berbagi cara agar dapat meningkatkan skill. Skill dapat ditingkatkan dengan berlatih. Maka, mari berlatih. Hai rekan berlatih, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan bagaimana kita melakukan development dengan Python. Pada sesi sebelumnya, kita sudah berlatih untuk men-setup menjalankan Python di laptop kita. Yang pertama, kita kemarin sudah berlatih untuk men-setup Visual Studio Code. Kemudian kedua adalah setup si Python-nya, kemudian Python pada Visual Studio Code. Nah, yang sekarang ini lanjutannya bagaimana mengenai aturan penulisannya. Sebelum masuk ke aturan penulisannya pada sesi sebelumnya, untuk rekan berlatih yang mau melihat sesi sebelumnya atau masih bingung kemarin ini yang diomongin apa sih, kok tiba-tiba udah setup-setupan, ya bisa lihat di deskripsi mengenai playlist dari sesi Python ini. Oke, kita lanjut. Jadi kalau yang kemarin ini jumping mengenai bagaimana kita menggunakan si Visual Studio Code untuk kita melakukan development di Python, tentu ada pertanyaan, eh, kenapa Python gitu? Apakah Python ini baru atau sebenarnya udah lama? Ya, berdasarkan data-data yang ada di internet, Python ini udah dibuat dari tahun 1991, dibuat oleh Guido van Rossum asal Belanda. Python termasuk salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi bukan aplikasi yang baru-baru aja naik, tapi ini emang aplikasi bahasa pemrograman yang udah dari tahun 91 dia ada. Terus kenapa saat ini Python menjadi naik lagi? Ya, kenapa naik? Karena per hari ini ketika banyak orang membicarakan mengenai big data itu di dalamnya ada data analytical, data mining, machine learning, dan AI. Python dibilang dari hasil berbagai riset, ini adalah bahasa pemrograman yang sangat mampu untuk mendukung model-model big data yang ada di kondisi saat ini. Kemudian dia juga sudah mendukung object-oriented programming. Fungsi matematisnya sangat-sangat bagus sehingga dia memproses datanya jauh lebih cepat. Kemudian Python juga bisa digunakan sebagai web-based programming. Oke. Kelebihan dari Python, kalau kita mau belajar Python, satu adalah karena dia bahasa pemrograman tingkat tinggi yang emang secara bahasa itu bisa dikatakan user friendly, sehingga untuk kita yang masih pemula ini mudah dipelajari. Kemudian dia bersifat open source, jadi siapa aja bisa mengembangkan tanpa kita perlu bayar license. Yang sangat oke-nya lagi adalah dia bisa berjalan di berbagai platform operating system. Tidak seperti yang dibuat oleh .NET misalkan, itu hanya bisa berjalan di atas platform Windows, walaupun ada beberapa programmer yang mengotak-ngatik menjalankan .NET di under operating system selain Windows. Tapi kalau Python emang secara default bisa jalan di berbagai macam operating system. Kekurangannya, ya kalau kita ngelihat yang per hari ini kondisinya adalah hampir semua orang menggunakan apps atau handphone untuk berbagai macam aktivitas. Python sampai hari ini belum bisa untuk mensupport membuat aplikasi yang berbasis mobile apps. Kemudian kalau kita mau melakukan proses komputasi, perhitungan dan sebagainya, Python sangat tidak disarankan. Kemudian kemudian kelemahan berikutnya yang ini juga saya mengalami adalah satu, memori. Dia butuh processing memorinya sangat besar untuk dia melakukan proses. Sehingga kalau mau dibilang cepat maka butuh resource yang besar, memori besar, penyimpanan hard disknya juga perlu diatur yang berbeda dari yang lain.
Setelah kita mengetahui mengenai pro cons dan ya historical dari si Python, maka kali ini kita akan coba lebih dalam mengenal bagaimana cara kita membuat programming di Python. Oke, oke. Ya, aturan penulisan. Aturan penulisan di Python ini bersifat case sensitif. Yang enaknya adalah dia di setiap kita akhir kalimat atau di setiap akhir line itu tidak perlu menggunakan titik koma. Beda sama kayak PHP yang di setiap akhir line-nya ya akhir satu statement kalau kita membuat statement yang panjang di PHP itu kita harus mengakhiri satu line itu dengan titik koma. Nah, di Python kalau itu tidak perlu karena yang terkadang kita lupa dan itu bikin error. Nah, ini enaknya ya udah kita selesai aja. Kemudian tidak ketat terhadap tipe data ini penting karena kita suka lupa, oh ini tipe datanya apa, ya ini Python bisa, apapun itu bisa diterima. Hati-hati dengan petik satu, petik 2. Ini petik satu, petik 2 ini sama seperti bahasa pemrograman lain, yang ini adalah untuk kita mengenal mengenai string. Kemudian ya penulisan komentar, nanti ada penjelasannya. Oke, case sensitif. Case sensitif itu apa? Case sensitif itu adalah kita mengenal huruf besar dan huruf kecil. Di Python hampir sama kayak bahasa pemrograman yang tingkat tinggi, PHP, Golang, Java, dan sebagainya, besar kecil itu sangat pengaruh. Walaupun sepertinya seolah-olah sama secara spelling, tapi di Python diartikan berbeda. Contohnya adalah ketika kita menuliskan parameter ibu kota, I-nya besar versus dengan ibu kota ini adalah dua kata atau dua parameter yang artinya dianggap berbeda. Walaupun secara spelling ini sama. Sama seperti yang di contoh pertama ini. Nama lengkap N sama L-nya besar, yang ini kecil, ini juga diartikan berbeda di Python. Ya, ini untuk nanti latihannya kita skip. Oke. Kemudian tidak menggunakan titik koma, setiap akhir line itu tidak perlu titik koma. Gimana kalau ternyata kita mau membuat baris yang berbeda untuk membedakan antara lainnya, ini bisa menggunakan /n. Kemudian jika kita menuliskan dua line program dalam satu baris, kita tetap harus menggunakan titik koma. Jadi ya ini pemisahnya adalah bedanya kalau dalam satu line itu dua statement, ya baru kita pakai separatornya titik koma. Tapi kenapa kita menulis kenapa harus menulis dalam satu line kalau kita bisa mendingan kita pisahin aja biar kita nggak bingung. Kemudian jika kita ingin memecah line program menjadi beberapa baris, maka di setiap barisnya harus ditambahkan dengan backslash. Ya, ini aturannya. Kemudian ini kita skip dulu. Kemudian karena dia tidak kembali karena yang tadi case sebelumnya tidak menggunakan titik koma, maka penulisan paragrafnya untuk di next statement-nya, kalau ini masih bernyambung, maka next statement-nya harus paragrafnya lebih ke dalam dibanding yang sebelumnya. Karena kita menggunakan Visual Studio Code, nah si Visual Studio Code ini bisa ngatur otomatis cara ini perlu masuk, ini perlu dari awal. Ini lebih aman dibanding kalau kita menuliskannya langsung ke command line. Tipe data aman untuk di Python. Jadi kita bisa bablas kecuali nanti kita mau melakukan perhitungan atau proses dari aritmetikanya. Ini baru kita mesti ngedefinisiin. Petik 1, petik 2, di dalam Python penggunaan tanda petik 1 dan 2 tidak terlalu banyak berbeda, tapi disarankan untuk string gunakanlah selalu petik 1. Kemudian kapan kita bisa menggunakan petik 2? Ya kalau kita ternyata di dalam petik 1, di dalam satu mat si string, kita mau membedakan itu ada komentar itu. Nah, di dalam si petik 1, ketika dalamnya ada petik 2, maka itu tetap dianggap sebagai string bagian dari yang si petik 1. Jadi tidak error, enaknya seperti itu di Python. Komentar itu kita menggunakan pakai ini apa? Tanda pagar.
Atau kalau mau multibaris dibilangnya pakai 3 kali tanda petik dan diakhiri juga dengan 3 kali tanda petik. Jadi seperti ini contohnya. Untuk latihannya, saya sudah bikin beberapa latihan. Kayak tadi di materinya udah banyak ini saya bikin dalam Visual Studio Code-nya. Kita tutup-tutup, kita mulai yang tadi. Sampai saya contek dulu materinya tadi ya, sebentar. Oke, di materinya dibilang tadi yang pertama adalah masalah case sensitive. Oke, kita bikin yang simple dulu. Ini ada parameter, kita bilang parameternya atau variabelnya, naming-nya adalah nama kota. Kemudian isi parameternya ini tipe datanya adalah string, karena pakai kutip satu, seperti tadi penjelasan. Kemudian kita mau ngeprint si nama kota ini sebanyak 5 kali. Oke, kemudian kita tinggal run. Oh ya, sebelum kita run, ini cuman reminder untuk yang bikin pertama. Kalau yang di sebelumnya lupa, kita coba ulang. Bikin filenya adalah klik kanan, diulang lagi. Lebih detail lagi, kalian klik terlebih dahulu, rekan-rekan klik di sini, sampai muncul seperti ini. Yang di atas ini di Explorer, kemudian klik kanan, di New File, berikan nama filenya, saya bilangnya ini latihan 2a. Jangan lupa extensionnya atau akhir setelah titik dikasih tanda PY, artinya itu adalah Python. Oke. Kemudian diketikkan nama kota. String tadi sebenarnya pakai kutip satu. Nama kota Jakarta. Jangan deh, jangan Jakarta terus. Kita nama kota Bogor. Kemudian kita mau mencetak si nama kota ini menjadi 5 kali. For, mari kita contek dulu. For i in range, for i in range, kita mau mencetak 5 kali. Kemudian, ini untuk latihan for-nya nanti ada di seri berikutnya ya. For i in range, print nama kota. Udah seperti ini. Kemudian kita run. Klik yang ketiga, 1, 2, 3, 4. Klik yang keempat, run and debug. Klik run and debug. Pilih Python debugger. Maka ya di bawahnya muncul. Ini saya klik dulu. Tadi saya soalnya lagi bikin buat seri berikutnya. Diulang, ini run and debug. Ya, ini akan keluar sesuai dengan si parameternya. Nah, tadi karena materi kita di belakang adalah kita mau mencoba bagaimana kalau kita bikin, salah, sorry. Ternyata saya salah, harusnya yang keluarkan Bogor ya. Ini kutipnya saya hapus dulu. Nah, seperti ini harusnya. Jadi kalau ini parameter, nggak boleh pakai kutip. Kalau kutip dianggapnya sebagai string. Ya, kita ulang, ini saya clear dulu. Clear. Running lagi. Ya, nih dibilangnya Bogor. Oke. Kemudian gimana kalau kita rubah, kita mau karena ini kan sensitif, coba yang atas ini kita n-nya kita pakai huruf besar, yang bawah kita biarkan. Nah, ini nggak usah kita running pun si Visual Studio Code sudah memberikan tanda bahwa ini terjadi error. Mana kelihatannya ini ada warna merahnya. Kalau nggak percaya, pas kita running pun nanti dia akan memberitahukan bahwa ini terjadi error. Ya, ini artinya ada kesalahan dalam programnya kita. Terus bagaimana stopnya? Ya, di sini kalian tinggal stop. Oke.
Kita betulkan terlebih dahulu. Nama kota, kemudian tinggal di run kembali. Ya, silahkan kalau ada yang mau mencoba-coba untuk melihat bahwa apa yang saya sampaikan ini benar atau mengada-ngada. Ya, silakan rekan-rekan mencoba sambil saya prepare materi berikutnya terlebih dahulu. Ya, percobaannya harusnya sudah sesuai ya dengan yang ada di layar ini. Tadi catatan yang kedua adalah tidak pakai titik koma di setiap akhir line program. Ya, bisa dilihat di sini nggak ada titik komanya. Cuman pas perintah for ini ada aturan, nanti ini kita akan bahas di seri berikutnya. Ini tidak ada titik koma, ini langsung aja. Kemudian yang catatan berikutnya adalah kalau kita mau dalam satu line ada beberapa statement, itu kita bisa menggunakan titik koma. Ya, kita coba nama kota, nama provinsi, kutip satu, ya, karena Bogor ada di mana? Di Jawa Barat. Ini coba kita cetak, kita berikan dulu depannya. Kota, kutip, koma, nama kota, kutip, kasih spasi, nama provinsi, provinsi, sama dengan titik dua, titik dua, koma, nah, provinsi, provinsi. Kita run kembali. Ya, lihat hasilnya. Ya, seperti ini. Kota Bogor, nama provinsinya Jawa Barat. Oke. Yes, yang berikutnya adalah kita mau bilang bahwa tadi parameternya itu tidak mengenal tipe data di Python. Oke, saya udah bikin. Coba di mana ya yang saya bikin? Ya, ini. Cara bikin filenya sama kayak tadi ya, klik kanan, nama new file, kasih namanya, jangan lupa titik p-nya. Kemudian di sini saya punya 3 parameter, data A, data B, data C. Oke, ini saya masukkan nilainya 10, 20, 30. Oke, ini kemudian karena ini adalah harusnya ini number ketika dijalankan, karena tadi dibilang nggak mengenal tipe data, harusnya no issue ya. Coba kita aja jalankan. Ya, dilihat hasilnya, no issue. Bisa keluar tipe datanya tanpa perlu kita olah bahwa ini tipe datanya apa. Otomatis bisa. Jadi yang tadi dibilang aturan penulisannya, ya kalau kita coba ternyata emang seperti itu. Oke, tadi multiline udah, ini udah. Ya, pada seri kali ini mengenai aturan penulisan di Python sudah kita coba latih. Kemudian tadi kenapa akhirnya kita harus memilih Python, gambaran umum alasannya tadi sudah diresumekan dari berbagai macam website dan buku, sehingga rekan-rekan bisa mengerti bahwa ya kenapa kita mesti belajar Python, kenapa nggak yang lain, bagaimana cara aturan penulisannya, ya at least di awal ini, bukan di awal ya, ini udah seri kedua, jadi sudah mulai lebih mengenal mengenai Python.
Oke, kita akan lanjut ke seri berikutnya untuk lebih dalam mengenai pattern. Selamat berlatih rekan-rekan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa dibantu biar bisa menjangkau lebih banyak. Oke, terima kasih.